Saya cuma minta keadilan aja, nggak usah apa-apa saya. Yang penting sportif udah cukup buat saya. Udah cukup itu aja buat saya. Nggak yang neko-neko saya. Polisi menyampaikan alasan tersangka pengaturan skor Pigit Waluyo ditahan karena diduga masih melakukan aksinya hingga saat ini. Kepala Tim Penyidikan Satgas Anti Mafia Bola Polri, Dani Kustoni, menyampaikan bahwa dugaan tersebut masih dilakukan pendalaman oleh pihaknya. Terakhir pengaturan skor yang kita ketahui kompetisi yang saat ini berlangsung tentunya, walaupun ada informasi tadi yang disampaikan kepada kami. Nah, ini masih dalam rangka pendalaman. Oleh sebab itu, hari ini kami melakukan penahanan, kata Dani Kustoni. Dia menambahkan bahwa pihaknya khawatir Pigit kembali melakukan aksi pengaturan skor apabila tidak dilakukan penahanan. Di sisi lain, upaya penahanan tersebut dapat memudahkan proses penyelidikan. Adapun Dani menuturkan harga pengaturan skor yang melibatkan oleh Pigit Waluyo rata-rata mencapai 100 juta per pertandingan. Nantinya selaku perantara, Pigit bakal mengambil keuntungan dari jumlah tersebut. Dalam kasus ini, Pigit yang juga mantan pemilik klub Liga Indonesia berperan sebagai pelobi wasit untuk memenangkan salah satu klub yang bertanding. Sebelumnya, Pigit juga telah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam kasus pengaturan skor. Pada 2019, dia dijatuhi sanksi dari Komite Disiplin PSSI berupa larangan terlibat dalam sepak bola selama seumur hidup. Sebagai informasi, nama Pigit Waluyo mendapat atensi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Pranowo. Dia mengatakan bahwa Pigit merupakan aktor intelektual pengaturan skor di pertandingan sepak bola Indonesia. Kami temukan ada upaya pengaturan skor agar klub terdegradasi lolos. Ini semua adalah hasil data intelijen. Ada salah satu aktor intelektual, namanya cukup palang melintang, inisial PW. Alhamdulillah ini bisa kami ungkap, kata Listio Sigit. Penjaga gawang Persib Bandung Reky Rahayu baru saja menjalani operasi lutut posterior cruciate ligamen. Ia turut memposting keadaannya di akun Instagram miliknya pasca operasi di salah satu rumah sakit di kota Tangerang. Setelah terbangun dari tidur, ternyata masih berhak untuk punya mimpi kembali. Begitu tulis Reky Rahayu dalam postingannya. Dokter tim Persib Bandung Rapi Gani turut mengabarkan bahwa tindakan operasi ini diambil karena penanganan awal cedera dengan konservatif treatment selama 3 bulan tidak menunjukkan perbaikan. Dokter dan pemain akhirnya setuju untuk naik meja operasi demi kesembuhan dan karir selanjutnya bagi Reky Rahayu. Reky sudah melakukan operasi PCL karena cedera di bagian lutut kirinya. Hal ini dilakukan karena sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu kami sudah melakukan penanganan awal cedera termasuk konservatif treatment. Tidak menunjukkan atau memberikan hasil yang optimal. Oleh karena sebab di atas, akhirnya diputuskan naik meja operasi untuk perbaikan PCL kirinya, ujar Rapi Gani. Reky Rahayu sama sekali belum bermain untuk Persib pada musim ini di Liga 1 2023-2024. Terakhir kali ia masuk daftar susunan pemain pertandingan saat laga Persib versus Seran Nusantara FC pada 26 Agustus 2023. Cedera Reky didapat Reky saat menjalani latihan dalam persiapan jelang menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-11. Dirinya melewatkan banyak pertandingan musim ini, sementara statistiknya pada musim lalu, kiper yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut ini tampil di 9 pertandingan Persib dengan 658 menit bermain. Kehilangan Reky Rahayu di sektor penjaga gawang, Persib tinggal menyisakan Teja Paku Alam, Pitul Dwi Rustapa, dan 2 kiper muda Sepa Sanggasi dan Pitra Maulana. Pada bursa transfer November lalu, Bojan Hodak pelatih Persib Bandung juga turut memboyong kiper timnas Filipina yang tampil apik di laga Persib versus Bali United kemarin, yakni Kevin Ray Mendoza. Beruntung Hodak mengamankan stok penjaga gawang dengan kehadiran Mendoza yang tampil menjanjikan. Pelatih fisik Persib Bandung Miro Patrick tidak menyangka para pemain di Indonesia bisa melampaui ekspektasinya selama ini saat bertanding di lapangan hijau. Meski baru berada di Persib selama 5 bulan, pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut mengakui ia sangat kagum dengan kualitas dan cara bermain para pemain di Indonesia.
Patrick menjelaskan selama berkarir di Indonesia, ia sudah menemukan banyak karakteristik yang berbeda dari para pemain yang bertanding di lapangan hijau. Apa yang selama ini saya lihat dalam 16 pertandingan terakhir, di sini para pemainnya sangat terampil. Mereka pemain yang sangat bekerja keras. Tingkat kebugarannya pun sangat baik dengan pemain-pemain yang cepat. Jadi sebenarnya saya kagum dengan kerja keras mereka, ujar Miro Patrick. Dengan adanya hal itu, Patrick mengungkapkan, terdapat beberapa perbedaan yang membuat para pemain di Indonesia unggul dibandingkan dengan negara-negara lain yang pernah ia tempati. Tentu saja ada beberapa perbedaan, tapi secara keseluruhan perbedaan itu tidak terlalu besar. Di sini terdapat beberapa pemain yang sangat unggul secara taktik, tapi ada juga yang kurang. Namun sebenarnya di negara manapun semua itu pasti ada, ungkap Miro Patrick. Seperti yang diketahui, pelatih kelahiran Jerman 11 September 1980 tersebut pertama kali bergabung dengan Persib pada 12 Agustus 2023. Sebelum bergabung dengan Pangeran Biru, Patrick sempat bekerja sama dengan pelatih Bojan Hodak saat di Kuala Lumpur City FC pada tahun 2023. Ya, seperti yang kita ketahui, Persib Bandung baru saja mengganti hari jadi. Dari semula 14 Maret 1933 menjadi 5 Januari 1919. Perubahan itu dapat dipertanggungjawabkan karena telah menempuh penelitian ilmiah. Penelitian tersebut diketuai Guru Besar Ilmu Budaya Universitas Pajajaran Profesor Dr. Kunto Sofianto. Hasil riset kajiannya telah diserahkan kepada PT Persib Bandung Bermartabat setelah mengganti hari jadi Persib yang akan berusia 105 tahun pada 5 Januari 2024. Ada wacana Persib akan mengubah logo dan jersey yang selama ini mereka pakai. Pasalnya dalam perjalanan penelitian kemarin, turut ditemukan logo dan jersey yang dipakai Persib pada era-era awal kelahiran. Sebetulnya sudah dilakukan penelitian soal logo Persib, cuman sekarang sedang disusun. Nanti ada historiografi secara umum, ini kan baru hari jadi Persib, logo dan jersey. Kami juga sekarang 3-4 bulan ke depan akan menerbitkan sebuah buku yang lengkap dari lahir Persib sampai kontemporer, ungkap Kunto Sofianto. Kunto sedikit bercerita bahwa pada awal terbentuknya Persib justru tak memakai logo resmi. Logo pertama dipakai pada tahun 1957. Ia memberikan prediksi itu karena menilik pengaruh global klub-klub Eropa. Kala ditanya soal wacana perubahan logo dan jersey klub, bos Persib Bandung Teddy Cahyono mengatakan, hal itu akan bergantung pada hasil penelitian lanjutan Profesor Dr. Kunto Sofianto. Disebutkan logo Persib yang dipakai saat ini merupakan logo yang identik dengan pemerintah kota Bandung. Tak hanya logo, warna jersey pun awalnya ternyata bukan biru, melainkan merah dan hitam. Nanti kita lihat lagi, penelitian ini kan masih terus berlanjut. Profesor Kunto sudah membocorkan sedikit kalau logo yang saat ini dipakai dari Pemkot. Jersey awalnya warna merah hitam, warna biru belakangan. Jadi biarlah tim peneliti melakukan pekerjaannya. Setelah itu untuk kami menentukan langkah kami seperti apa. Pasti ini dari data dan fakta yang ada berdasarkan hasil penelitian yang ada, kata Teddy Cahyono. Lantas, jika nantinya Persib mengganti logo atau warna jersey dari biru ke hitam, lantas apa julukan Persib? Yang selama ini kita tahu Persib mempunyai julukan Pangeran Biru. Apa nantinya akan ada julukan baru? Kita tunggu saja keputusannya. It's easier to hide than just to lay low. Not everyone